juga gue sambil. Ya kali di rumah marahnya tetap lucu gitu. Oh, tetap sama gitu Bang di rumah juga. Ya kalau bini paling kagak dia bisa bedain muka gue lagi marah bener bang, ngat apa kagak gitu. Oke. Yang paling kagak apal dah. Biasanya dari muka apa dari kalimat ada penekanan? Kalau di rumah nih, kalau di rumah. Kalau abang marah tuh dari muka apa ada kalimat penekanan? Ya. Nggak ada sama sekali, malah gue diem. Kalau lagi marah kebatan kesal gue diem aja. Sampai jadi patung gitu? Kagak. Diem aja, lama-lama nunggu akar tuh. Nih Bang Mandra ini punya istri kan, cantik cerita ya. Berdasarkan data, Anda mendapatkan istri yang cantik ini karena melakukan sebuah gerakan katanya. Gerakan di iPad. Ini ritual pemanggil jodoh katanya. Kagak. Ini. Ini pakai latihan kagak sih Bang? Apa improvisasi nih? Improv. Buset. Berarti waktu bikin si dulu anak sekolahan itu dialognya sepanjang itu apa emang improvisasi sih? Enggak, gini, gue sama almarhum Benyamin dulu sepakat. Satu, masalah tentang bahasa Betawi yang gue bahas sama dia. Kedua kali termasuk bahasa skenario, naskah itu gue bukan dalam arti kesampingkan. Gue salin dengan bahasa gue yang sehari-hari. Oh, diadaptasi. Iya, naskah kita gak robah. Tapi bahasa yang hari-hari yang kita pakai. Contoh yang paling gampang, contoh macam kayak Benyamin pertahankan dengan bahasa Betawi E-nya. Nah, gua dengan A-nya. Karena biar bagaimanapun juga antara A dan E itu asal usulnya ada. Jadi nggak boleh kalah, nggak boleh dihilangin. Oke. Nah, ada pun masalah kayak gerakan-gerakan itu tadi banyak improvisasi. Pernah kaget nggak Bang? Wah, tiba-tiba melakukan ini gitu waktu itu almarhum. Iya, kayak tadi aja gue juga. Gak janjian tiba-tiba, kok dia begini? Iya. Gue pernah salah satu adegan yang sampai saat ini gue nggak pernah artinya kalau gue inget itu gue pernah sakit hati sama Haji Rano. Kenapa? Apa? Iya, karena pada saat itu gue di oplet ada adegan kesurupan. Jadi setiap, ya kan karena improv, gitu kan. Tik 1, tik 2 kan pasti beda kan. Beda ya. ya. Orang improv. Ya. Begitu gue acting, pertama ketawa, kru. Tengah malam, motor kagak ada, tawa, goyang lah kamera, ada sound lah kepentok segala macam, kan diulang lagi. Iya. Nah, gue udah capek nih. Gue main sendirian nih di dalam oplet, udah kesurupan segala macam, cut lagi, ulang lagi, kan gitu. Karena kamera satu kan nggak bakal mungkin lu lempar sono lempar sini. Oke lanjut, nggak ada tuh, pasti dari awal lagi kan. Awal lagi ulang. Gue udah marah-marah, ini capek ini gue. Cut ini tuk. Karena ketawa. Jangan pakai bom. Bukan gitu. Karena ketawa nontonin Bang Mandra. Cut apa tuk. Enggak taunya ini kepentok anuan gitu. Iya. Tuk. Terus? Udah, sekali lagi berikutnya. Oke. Cut. Apalagi sih? Kameramen Trasta Sembiring namanya. Oh, tas sendiri. Ketawa. Enggak berbentuk. Saking nggak bisa nahan ketawanya. Nah, iya, kata Rano, jangan begitu dong, jangan begitu, kesian dia. Ayo, gigit baju. Biar nggak ketawa. Jangan tawa. Ya. Oke, kamera action. Ya. Wah, anteng nih. Nggak di-cut, nggak ada yang ngeliat gue aman. Nah, gue main terus lama-lama, kok nggak ada yang nge-cut gue nih? Udah lama banget. Berapa durasinya sih nih? Iya. Gue begitu, kok nggak ada yang cut? Gue sadar sendiri, gue lengok gitu. Nggak tahu satu orang pun kagak ada. Biar nggak ada yang ketawa lagi gitu maksudnya ya. Itu sound disangkutin, kamera di-lock Di-lock. gitu. Udah kagak ada sama sekali, gue sendirian. Cut! Pada kemana? Nanti Bang Rano ngerjain kayak itu biar nggak ketawa lagi tuh kru. Iya tujuannya supaya nggak ngulang lagi. gambar, supaya aman. Daripada dideketin ketawa lagi dia pergi. Cuman gue sendirian. Ini kemana Cut, baru dia ketawa dari luar. Oh benar berarti. Iya. Dodol lu ya. Iya. Mas Surya Pak Wendy ditunggu sama... Oh iya. Pak, settingan Lapor. dulu ya Pak. Iya. Wen.
Bang. Kamu dijodohin sama anak bapak itu? Iya. Mau aja, orang kaya. Bahaya. Tanahnya banyak, aku tanyain ya. Bang, izin mau tanya, tanah abang luas kan ya? Ngapa emangnya? Tanah abang luas? Emang iya, Tanah Abang memang luas. Tuh kan bener. Dagang gamis gak? Ya Tanah Abang mah luas. Kagak, sekarang udah nggak luas, macet. Oh Iya, iya, macet, bener. iya, tapi masih luas. Dulu ya Bang ya. Ya. Bang jangan marah Bang, saya kan Iya namanya orang tua kan ngarep-ngarep gitu, ngarep-ngarep nyari orang terbaik buat anaknya. Siapa sih pengen lihat anaknya yang susah? Iya. Semua orang biar bapaknya susah, kalau lu bisa biar bapaknya Tarsan, kalau bisa anaknya jadi orang yang dermawan. Iya. Nah tapi ini saya kan belum mapan Bang, saya juga belum jadi apa-apa juga. Saya punya prinsip, ngapa? laki-laki itu nggak dikejar Bang, laki-laki itu ngejar. Kalau ini kan jatuhnya saya dikejar sama ceweknya, dipaksa. Saya emang paling nggak suka dipaksa Bang. Maaf ya Bang. Ya iya nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, jangan ngambek dong. Mandan, Ya. saya udah bawain info tentang Bang Mandra. Apa? Bang Mandra, saya tahu kenapa beliau pengen nikahin anaknya sama Wendy. Kenapa? Saya masih punya anak yang kecil, umur 3 tahun kata anak terakhirnya. Itu anakku yang paling kecil. Iya, tapi orang nggak percaya kalau itu anaknya Bang Mandra. Jadi manggilnya bukan Babe ya anaknya? Apa? Cabita. Kita beda dong. Oh emang masih ada lagi anak Bang, paling kecil, 4 tahun, 5 tahun. Tiga Tiga tahun. setengah. Manggilnya apa manggilnya? Hah? Engkong. Bunda. Kan anaknya, masa enggak? Manggilin Bunda. Iya. Bang, di dulu tuh lagu Munaroh tuh ciptaan Abang ternyata. Ya iya bikinan gua aja. Iya, Tapi Bang. Nadanya bagaimana? Yang mana? Itu improve juga nadanya. Iya. Coba gimana? Coba. Lagi Bang, itu ngetop juga tuh lagu tuh. Munaro, Munaro, ye ye. Itu mah film memang tak, ya Sidul memang bagaimana lo itu? Itu Bang film legend. Iya. Semua pemain di situ nggak ada yang nggak jadi. Sampai Jadi, hari ini masih diputer. sampai hari ini masih diputar. Sampai hari ini. Dan sekarang nih Abang nih rame terus di TikTok, di sosial media karena dengan jargon-jargon beliau ini. Iya. Sombong amat, nyakitin, semua nyakitin. Bahkan yang terbaru itu dikompilasi sama Bu Mega. Iya. Itu pecah banget. Iya. Pecah banget. Abang tahu itu. Ditelepon nggak sama Bu Mega? Hah? Ditelepon nggak sama Bu Mega? Kagak disambit kali itu. Di speech. Pengen dong Bang ngomong yang sombong amat. Ceritanya lagi adegan nih, lagi adegan. Iya. Ceritanya saya orang kaya yang sombong. Iya, iya. Ini nggak di mana. Dari ujung atau ke ujung itu permintaan ini. Iya. Emang Bang. Karena emang Iya. Saya Sombong amat. bukan membanggakan ingin menyombongkan, loh ini contoh perempuan. Saya mendengar, saya diberi julukan wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya. Ngaca. Mana ya? Kalau ngaca di sumur, Maksudnya itu apa? biar kalau kaget nyemplung. Mana saya tahu kalau toko saya nyemplung aja. Kuburan pikirin, berapa duit semeter? Margaret Thatcher dan lain sebagainya sudah pass away. Ada yang diomongin. Maunya saya ngomongnya gitu, wah. Udah jangan ngomong aja. Remes banget lu. Tapi maksud saya, Lu nggak ngeliat nih, muka gua lagi sewot. oh aku makin seneng tuh yang tampangnya mengkeret. Wah, emang dasar. Makanya jangan nakal deh sama ibu. Kamu mesti pergi. Ya ntar. Pergi. Ya. Wanita terkuat di dunia yang tinggal satu-satunya.
ketemu belum sama anaknya? Belum. Emang ada anaknya? Katanya tadi dengar-dengar ada yang bawain bekal buat Bang Mandra. Berarti anaknya datang ke sini dong harusnya. Katanya cantik. Ah, mana mungkin. Suamiku pulang ke rumahmu. Mungkin. Tapi emang Kayak Satria begitu. mau cari yang kayak gimana sih? Kan udah amaku udah pasti nggak bisa. Gak usah wow. Itu masa lalu. Ya udah biarin aja. Maksudnya kalau maksudnya kalaupun gua dapetin jodoh ya udah karena gua ngejar. Karena gua tertarik sama cewek itu. Gua udah nggak suka sama bapaknya, galak. Anaknya juga pasti. Ya bisa aja, tapi entah kalau nyesel gimana? Terus nanti nggak kawin-kawin gimana? Jadi perawan tua, ayo. Berjaka. Ya kan? Berjaka. Emang gerakan aku perawan sih. Iya kan? Tapi aku berjaka. Bapaknya galak tahu. Tadi lu di ruang interogasi. Jelasin. Di penjara Pak Dika? Iya, komandan bilangnya begitu karena melakukan pengancaman serius kepada Kepolisian. polisian. Tadi Kantor polisi ngajak loh. ribut. Emang gara-gara lu. Bah, pakai dicopot lagi ntar viral lagi. Ntar viral lagi kantor polisi Abang mah. kayaknya ngikutin perkembangan juga nih. Maaf ya bang, Ya. gak ada maksud apa-apa nih, aku juga sih gak bisa nahan emosi. Mudah-mudahan posisinya lebih lega lah daripada dalam oplet mah di situ. Ya. Bang Mandra mau makan apa? Bisa disedia. Udah kita tinggalin, bang kesurupan ya. Mumpung kameranya banyak nggak atur. Enggak, gua nggak mau. Udah pokoknya abang di sini. Iya, tapi masalahnya ini orang maksa banget emang Wen. Lu pernah nyelamatin dia apa sih? Dia ulang tahun, gue selamatin. Udah dong. Ini kan urusannya utang budi masalahnya. Ih, jujur ya, gue aja lupa. Bang, kapan sih bang saya nyelamatin abang? Ya, 2 bulan yang lalu. Oh mungkin yang ini kali nih ceritanya nih. Gak usah. Ada. Editor pusing ntar. Nggak mau syuting flashback. Iya, jadi bikin piti kan. Ya, lagian kalau permintaan abang buat ngelamarin si Wendy dan lamarannya ditolak kan itu lumrah wajar gitu. Iya. Masalah jodoh kan dia bisa milih sendiri. Nah Andika aja dah, lu kan juga belum ada jodoh. Boboiboy. Gua sama Bobo Boy udah ke tahap serius nih. Alah alasan. Tahap serius apa? Lu mau ngeracunin dia kan? Gua belum dapet sepenuhnya hartanya. Salam. Buat tahanan. Lah, mewah amat biasanya kagak ada ayam goreng itu aja. Pak Pak, nggak boleh dong. Ini kan emang buat tahanan. Kagak, biasanya Pak panan Wendy cuma nasi sama ini Iya, orek lagian tempe. orangnya juga galak, gak ada kerupuk-kerupuk. Ya terus orangnya makan apa dong? Ya kalau itu semuanya aja itu diambil? udah. Ayo aja. Ayo kentitin. Kentitin. Ketitin. Kasih. Kasihan banget tapi makannya cuma. Nggak ada dibeda-bedain. Biasanya juga kagak ada Nggak ada. lauknya. Makan ya bang. Ini namanya disebutnya cadong. Adong Sadong. apa? Ya nasi tahanan. Iya, nasi jadong namanya. Adong. Sadong. Pak, gimana Pak Wendy? Mau kan dijodohin? Kagak. Ih kok nggak mau sih? Bapaknya begini udah pasti anaknya Ganteng. Jarin aja, nggak apa-apa. Nggak mau, aku juga agak setuju lagi. Sekarang udah Batal berarti batal Wendy. batal. Gua udah kasih anu kagak mau dia. Nah, Jarin aja. sekarang abang nyesel kan tadi marah-marah sama polisi, sekarang kudu masuk sel. Lagian maksa. Kalau tahu tadi kagak jadi kan udah diomongin baik-baik enak. Iya. Abang nggak pulang. damai. Iya. Masalahnya prosesnya dilanjut nih. Bang, maaf nih bang, saya begini-begini banyak banget cewek yang ngerebutin bang. Siapa sih kalau boleh tahu yang ngerebutin? Coba sebut satu. Kaler. Nggak apa-apa kalau ngunjungin tahanan bawa makanan sendiri. Ini anaknya yang ngunjungin nih. Iya, Apa kok Nek. di sini? Ya, ini gara-gara Kan? Siapa? ya, Anaknya biasa. Pak Mandra. Kan? Kan nyesel kan? Hah. Anaknya Pak Mandra. Anaknya Pak Mandra. Apa ya, Bang? Ayo aja umpet-umpetin makanan. Ayo ambil. Tanggung gua mau makan sama laler gua cukup udah. Jangan bang, Bang, Bang nggak boleh tadinya sakit, nih yang niat dijodohin sama Wendy yang ini. Iya. Wah, nyesel kan Pak Wendy kan? Ada apaan sih? Nah, apa sih lu? Oh, Siapa yang yang mau dijodoh. siapa yang masangin ini? Lepas kak, lepas.
Gue disuruh komandan. Dia cuma emosi sesaat. Cuma emosi sesaat. Wajar. Katanya bapaknya kayak Highlander. Gak bagus kan? Kesatria abadi itu Highlander. Lu nolak dia. Padahal Tia itu suka banget sama cowok botak pelontos. Mantan-mantannya tipenya kayak lu semua. Oh, Tia pernah pacaran sama Deddy Kobuser. Gak semua orang dong. Gak semua orang botak. Dia pernah pacaran sama Ipin Upin. Daripada anak gue jodohin sama dia, mending gue jodohin sama kodok. Sama-sama kodok, Bang. Mas. Rela jadi kodok nih bang. Jadi kodok, Bang. Maaf. Awin ini mah cocok banget Anaknya jadi Bang apa Mandra beneran? Iya, Anaknya nomor 2. Sejak kapan jadi anaknya Bang Mandra? Sejak Lahir ya. Anak nomor berapa? nomor 2. Nomor 2. Iya. Bang ini gimana ngadonnya nih bang? Bisa cakep begini? Tadi dulu Pak Dika, nomor 2. Iya. Kamu mungkin nomor 2 di Bang Mandra, tapi kamu nomor 1 di hati aku. Tadi aja nggak mau. Iya. Iya. Tadi ngejelek-jelekin bapaknya. Gua nggak pernah ngejelek-jelekin bapaknya ya. Iya tadi. Bapaknya udah begini apalagi anaknya. Enggak ngejelekin, gue mah nggak dijelekin, gue memang jelek sendiri. Berkumur setelah sikat gigi buat mulut jauh lebih sehat dan harimu lebih menyenangkan. Kumur Listerine Fresh Citrus. Dengan sensasi dingin menyegarkan dan zinc chloride untuk kurangi pembentukan karang gigi. Buat harimu lebih Tapi kayaknya Wendy berubah pikiran nih Bang. Ya. Gimana nih kira-kira? Diikat gua. Ya, lepas. Siapa yang masak? Kau mau emosi sesaat, Andika. Ya Wajar. Lu kalau mau protes sama komandan, gue cuma menjalankan perintah. Gak bisa kayak begitu dong. Hehehe. Tenang aja, Tia. Kita ngomong baik-baik aja, Bang. Ayo, Abang mau... Gendong Wen, gendong. Ah, suapin, suapin. Bang udah sakit apa? Coba diajak ngobrol dah tuh kalau begitu Bang, dah. banyak orang nggak percaya kalau Tia anaknya Bang Mandra. Ya bodo amat yang gue pikir. Parah ya, Bang ya? Tapi abang, Iya. bener Masa kan? orang apa nggak percaya kayak gitu, gila. So akrab. Akrab. So megang-megang pundak lo. Wen, bentar Wen. Apa tuh? Jilat udah sendiri. Neng, Iya. Kok Papa bisa ditahan sih tadi? enggak, ini cuma... Tadi berantem sama dia Iya. Berantem sama dia. Berantem. Parah banget sih. Bukan, ini cuma Ini miskomunikasi. yang masukin papa kamu ke penjara ya? Orang ini. Saya udah marah. Maksudnya, kenapa harus dimasukin? Gak bisa. Iya, cuma emosi sesaat. Emang papa saya salah apa? Papa kamu nggak salah. Terus? Papa kamu nggak salah. Aduh, kamu yang salah nongol tiba-tiba di hati aku. Bang nengok dong bang, nengok. Enggak pengen gua. Nyopet tuh ya, nyopet. Nyopet. Polisi nyopet. Maksud nyopet, Dia umur berapa sekarang? 22. Umur 22. Pas banget. Cuman tinggal dikali 2 ya. Gak usah kenceng-kenceng ya. Mapan, Be. Udah mateng jatuhnya. Emang cocoknya sama yang muda gitu, jadi seimbang gitu, Be. Iya Be, udah sakit-sakitan ini terima aja. Udah mulai udah ada yang ngurus. Iya. Nanti berat. Cocok sebenarnya, cuman sayang Wendy tadi nggak mau ya. Iya. Emang siapa yang ngajak berantem, Pak? Hah? Emang siapa yang ngajak berantem? Gak ada yang ngajak berantem, Tia. Jadi kebetulan tadi Papa atau Papi? Papa. Papa tuh sebenarnya sempet nawarin parfum, cuma saya Kak, maksudnya datang ke sini apa ngomong kalau misalkan aku udah nyelamatin Papa, terus mau dijodohin ke kamu. Aku bilang aku Nggak mau. Deketin Bukan nggak dong, Bang. mau. Deketin Mau, dong. nggak mau. Deketin Karena dong aku bapaknya. ngomong laki-laki tuh Hah, lu uka aku. Nggak doyan gua, belum. Duh bahaya banget nih, udah nggak doyan bapaknya nih. Iya nih, aduh bahaya untuk bapaknya. Kalaupun lu berubah pikiran sekarang telat. Ya. Bang Mandra udah diproses hukum sama komandan. Jadi tetap harus di sel.
Siapa yang berani? Komandan. Suruh ke sini. Beneran ya? Komandan ya. Panggil komandan. Tenang aja, Be. Ya, oke. Ya. Masalah selesai. Ya, tenang aja, jangan diambil pusing ini. Bisa-bisanya pada keluar semua. Udah keluar gua. Lu ngapain keluar? Ikut. Fotokopi lu. Habis. Apaan sih fotokopi dong? Kopinya habis. Beda, fotokopi nggak pakai kopi. Pakai apa? Ya pakai fotokopi. Ya tapi kan kopinya habis. Sih lo, kenapa ke gua? Sono. Ini yang kertas disalin jadi 2. Ya. Fotokopi. Gua potek kuping kanan lu ya. Ya ntar saya fotokopi. Mana sih berkasnya? Nih. Ini lagi ada pertengkaran, tar dulu kenapa sih? Ada apaan sih? Siapa sih? Pak udah bebas. Apa sih lo? Minta maaf saya. Nah, Neng, tadinya Papa pengen Tia jodohin ke dia karena memang dia kelakuannya kayak begitu. Papa lebih tertarik kamu mau kan dijodohin sama dia nih. Lah nggak apa-apa kalau begitu mah Pak. Ya iya benar. Ganteng ini mah, jago di jalanan ini mah. Raja jalanan. Iya. Boleh kita kenalan? Boleh. Saya Surya. Iya. Oh kamu orang ketiga di pesawat aku ya? Jodoh tandanya. Katakan jodoh orang ketiga di pesawat. Iya benar. Mohon maaf, jadi Babe. Bakau. Jadi Babe Pilih dia. pilih Surya. Gimana sih maksudnya? Esti, Aku nggak ada yang milih. Esti. Apa? Siapa yang biarin dia keluar dari penjara? Masukin. Kan tadi Dia katanya. udah mengancam polisi, enak aja. Lah Pak itu belain. Kan itu emosi sesaat doang. Iyalah. Itu kalimat gua ya. Kalimat gua itu. Yuk. Gak usah. Nggak usah sapa-sapa. Ya dia udah ada. Udah nggak usah, orang emosi sesaat doang. Lagian kan gak kenapa-napa lu nya. Iya. Ntar gua nikah masuk bapak gua di sini. mertua gua. Bener. Iya Galang. Iyalah. Copot dulu rompinya. Rompinya copot kayak anak futsal. Gua kasih cendera mata fotobok lu ntar tenang aja. Iya. Tapi Surya sama Tia kayaknya juga cocok ya. Cocok lah. Heeh. Tia mau makan di luar gak? Iya. Boleh. Iya. Ntar hashtagnya Surti. Iya. Nama lengkapnya Tiara ya? Tia Septiana. Tiara bini gua. Wendy, Surya, mungkin kalian semua ingin mendapatkan Tia. Tapi Bang Mandra sudah bilang kepada saya bahwa Tia akan Kita tahu arahnya kemana. begini sih? Kita tahu arahnya kemana. Lagi-lagi dia berperan sebagai Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini tentunya kita akan menuju ke sesi selanjutnya. Dan sesi ini yang dinanti-nantikan oleh setiap hadirin Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Dan mari bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan stand up comedy yang akan ditampilkan oleh Mongol. Iya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam, seluruh yang hadir malam hari ini. Saya ada Prof Winda. Halo Prof. Saya adalah orang Sulawesi Utara yang paling bangga Pak bisa diundang hari ini. Setelah sepersekian lama saya berkarir nasional, saya baru bisa masuk di kantor gubernur untuk perform. Kalau dulu Pak, saya ke kantor gubernur untuk minta duit jajan. Karena dulu papinya Mongol asisten 3 provinsi. Jadi Pak Dr. Andes NS Sinyal adalah papinya Mongol karena dulu beliau yang menyekolahkan Mongol. Karena nggak punya anak laki-laki Pak Gub, jadi saya tinggal di Bumi Beringin 1 nomor 5. Jadi harusnya jadi pejabat Pak, tapi karena honornya kecil milih jadi artis. Ya. Soalnya kalau jadi pejabat Pak banyak yang ditakutin Pak, KPK, BPK, Polda gitu. Tapi kalau jadi artis yang ditakuti hanya Dirjen Pajak dan Gereja. Ya.
Karena saya Pak taat beragama, jadi setiap bulan diteriakin perpuluhan Pak. Jadi kayak berasa pingin pindah Pak, soalnya di gereja 10% sebelah lebih murah Pak. Ya kan Pak ya, gereja tiap bulan sayang, oh Tuhan. Sebelah 1 tahun 1 kali. Kalaunya ada doi boleh ganti deng baras. Jadi kalau orang nanya, Ngol kok sukses? Itu karena Tuhan Bapak Ibu. Dari sisi muka saya nggak ada potongan artis Pak. Yang tadi MC-nya lebih cocok jadi artis. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film sampai hari ini. Sulawesi Utara Pak Gub ada Vero Walando, Marcelino Lefran, Mika Tambayong. Dorang bermain film cuma 7 Pak Gub. Mongol so 41 layar lebar saya bintangi. Keren kan Pak? Mar cuman 7 jadi cowok Pak Menteri. 34-nya jadi bencong bagejo. Yang penting doi masuk sayang itu. Jadi kalau orang nanya kenapa ngana ambe Mongol jadi bencong? Untuk jadi seorang Sailor Moon dibayar 150 juta Pak. Saya nggak nolak. Kalau gereja marah karena Mongol anak Tuhan jadi bencong, kasih pulang kita perpuluhan. Jadi kalau orang nanya terus gimana Ngol? Jadi stand up enak gak? Saya adalah stand up komedi pertama Indonesia yang bisa stand up di depan 2 presiden Indonesia. Pak SBY dengan Pak Jokowi. Kemarin viral sama Pak Jokowi. Orang tanya kenapa Mongol? Dapat bayar berapa sama Pak Jokowi? Enggak teman-teman. Ada gosip Mongol katanya Pak dibayar 100 juta. Enggak. Ada pembacaan riwayat hidup kita akan sambung pada besok hari. 2 minggu no sayang. Udah begitu, tapi kalau Manado Pak Menteri keren orang meninggal. Kami di Manado yang namanya toleransi itu kami pupuk dan kami jaga. Itu yang saya boleh lihat. Karena kami di Manado kalau ada orang meninggal gak perlu agama. Langsung bantu-membantu. Bahu-membahu, baku-baku tolong. Itulah Sulawesi Utara Pak. Ya kan? Cuman ada yang kurang keren Pak dari Sulawesi Utara Pak kalau orang meninggal. Jenazahnya Pak pasti selalu pakai kaos tangan. Saya kadang-kadang ini Om dulu pas Gibraka apa-apa gitu pakai kaos tangan loh Pak. Semua dipakein kaos tangan. Yang paling berbahaya lagi apa? Di sebelah jenazah ada minyak wangi dan Alkitab. Sedangkan dia hidup aja Pak nggak baca loh. Apalagi meninggal Pak kan udah nggak perlu untuk Alkitab. Oma Mongol di Sanger Pak meninggal 100 tahun umurnya. Mongol datang dari Jakarta sampai di kampung, di sebelah Oma ada di sebelah Oma ada Alkitab Pak. Saya sebagai orang taat beragama saya ambil. Siapa nih Alkitab kasih masuk. Ribut keluarga Pak. Mana memang anak kurang ajar. Itu Oma pe buku. Bukan soal perkara kurang ajar Pak Menteri. Oma Mongol buta huruf Pak. Ini siapa yang mau baca? Ya kan? Disedangkan hidup dia nggak baca, apalagi mati gitu ya kan. Jadi kadang-kadang kalau orang tanya terus gimana Ngol? Ya udah terserah. Yang paling luar biasa lagi kalau meninggal dia pakai kaos kaki, mar sepatu nggak pakai. Orang nanya kenapa nggak pakai Mongol? Saya pernah nanya sama keluarga, tante kenapa ompe sepatunya pakai? Istrinya jawab, biarnya bajalang Mongol. Meninggal dia, nak mungkin dia bajalang. Lebih bagus pakai, siapa tahu hari ketiga Tuhan datang ke alam kubur. Terus dibilang Yohanes ikutlah aku. Dia bilang tunggu Tuhan mau ikat sepatu dulu. Gitu. Tapi kalau Mongol boleh jujur Pak, saya sampai hari ini adalah stand up komedi terberani nomor 2 di dunia, nomor 1 di Asia Pak. Ada rilis dari stand up komedi Amerika, paling berani orang Rusia. Stand up di acara pemakaman Michael Gorbachev. Itu adalah momen paling berani. Saya dinyatakan paling berani bukan di depan presiden Pak. Di acara orang meninggal Pak. Di rumah duka Gatot Subroto niat melayat orang meninggal. Tahu-tahu MC kita akan dengarkan stand up komedi dari Mongol. Oh Tuhan orang mati. Terus orang tanya kenapa Mongol berani? Yang meninggal Komisi 9 DPR RI. Nggak mungkin dia bayar 2 juta. Itu. Apalagi belum ada KPK Pak, nggak kena OTT. Gitu. Nah ini yang meninggal anggota DPR RI. Sekarang Pak Menteri dan Gubernur
dan para bupati dan wali kota. Nggak mungkin ya setambah. Gitu. Siapa tahu ada DPLB Mongol berkat dari samping gitu. Nggak ketubah kusedu Pak. Jadi buat semua yang hadir hari ini, marilah kita jaga kondusifnya Sulawesi Utara. Torang kasih lihat Pak orang-orang di luar bahwa Sulut adalah provinsi yang paling keren dari semua provinsi yang ada. Jujur, torang di Sulawesi Utara sampai hari ini santai termasuk Mongol Pak. Saya anak DKI Jakarta, saya anak Mampang Pak. Rumah saya panas terik. Tapi kalau Bogor hujan Pak masuk air. Terus orang nanya kenapa Mongolnya stres? Lele gratis Pak di muka rumah. Ada ikan nila. Orang kenapa Mongol nggak makan nila? Dosa. Kenapa? Karena nila setitik merusak susu sebelanga. Apalagi dia 1 ekor. Gitu. Tapi kalau ada orang bilang Pak, kami Sulawesi Utara banyak orang makan babi. Ada orang bilang Mongol di Jakarta nggak boleh makan babi. Karena daging babi mengandung cacing kremi, dimasak pada 1000 Fahrenheit nggak akan mati. Ya itu benar Pak mungkin. Tapi kan keperkaranya kita kan makannya dikunyah Pak. Mati juga cacingnya Pak. Ya toh? Jadi jangan terlalu ribet sama makanan Pak. Saya orang Sangir Tamako Bapak. Mungkin Pak Menteri boleh cek di Google ada namanya sayur gedi. Itu sayur khas dari Sulawesi Utara dan adalah salah satu sayur yang selalu harus ada di Tinutuan. Nah kami orang Sangir kalau bikin sayur gedi itu santan kental Pak. Taruh kepala ikan garang, ikan asin Pak. Wah itu kalau sama ingus meleleh Pak nggak pernah disabet. Satu kali nah ada oma-oma Sangir meninggal gara-gara itu. Meninggal semua karena waktunya sudah selesai di bumi. Nah bagaimana caranya? Pak Menteri kita adalah orang yang sederhana dan rendah hati. Pasti umur panjang. Iya dah. Pak Oli juga rendah hati ketemu di pesawat dia senyum lebih dulu. Tuh orang kan langsung kasihan tapi gubernur baik sekali. Mar beliau nak pernah undang Pak Mongol. Ya. Cuman pernah undang. Cuman enggak ketemu waktu Pak waktu itu mohon maaf. Karena Sulut kebetulan kacili DP honor kita ambil yang lebih besar. Begitu Pak maksudnya ya. Karena manajer Pak yang ambil bukan Mongol toh. Jadi kalau Anda pingin umur panjang, ada para hamba Tuhan yang hadir. Rendah hati adalah orang-orang yang lama mati. Saya pernah bawa di depan presiden. Karena orang rendah hati dengan orang sombong itu beda jauh sekali. Pak Pangdam, Pak Kapolda, coba lihat. Sederhana dorang. Nah orang dek cuma dokter Andes, dupe sombong sama diri yang punya Sangir. Jadi kalau orang sombong itu jalan Pak petenteng-petenteng, jangan alia-alia. Itu kalau malaikat maut datang langsung habis. Game. Tapi kalau rendah hati selalu bajalang nunduk. Pulang dulu shalom. Kan kalau jalan nunduk Pak kelihatan malaikat maut di muka. Ada batungtung ngana lewat kita cabu. Dia, oh Tuhan apa dia di muka kan boleh babalen. Samu terbalik kan Pak ya kan. Iya tuh. Yang kedua yang lama mati orang apa? Orang budek Pak. Mongol PO mak di Sangir pongo. Pongo itu Pak bahasa Indonesia adalah tuli Pak, budek. Jadi orang budek kenapa dia lama mati? Orang budek dipanggil sebelah dia enggak dengar. Apalagi yang di atas. Jadi lama mati. Dan buat para pejabat Sulawesi Utara. Ya kan, perlihatkan kinerja Anda. Saya udah lihat ngoni pekerja, memang the best. Badan gede diberkati Tuhan. Ya tuh. Loh, kenapa badan gemuk diberkati Tuhan? Kan Alkitab yang bilang sebab engkau kan mengembang ke kanan dan ke kiri. Jadi gendut itu lambang kemapanan. Ya tuh. Sayang, di Jakarta cowok-cowok yang dicari cewek adalah yang buncit. Karena yang six pack 100 laki-laki six pack. 10 yang normal, DP sisa sama banci semua dorang. Ya dah? Jadi mending gendut Pak. Apalagi di Manado Pak. Mall paling tinggi Mantos Pak. Nggak ada Gucci. Otomatis lebih murah batona pacaran. Kalau Jakarta Pak. Pak Menteri pasti tahu kan Pak, standar pacaran Jakarta Senayan City, Pondok Indah 3 dan Plaza Indonesia.
Nggak ada matahari di situ saya. Masuk Senayan situ pintu utama, kiri Burberry, kanan Gucci, muka Bottega, samping Balenciaga, ginjal 2 hilang. Baru dapat beli tas. Tapi kalau di Manto sayang masih ada BH merek Wakol. Di Senayan City nyanda ada. Senayan City daleman cuman ada 2 merek. La Zenza dan Victoria's Secret. Baru beli DP BH 300.000. Belum DP isi. Belum isinya ya toh kasihan. Baru branya aja udah 300. Belum isinya sayang. Bapak di sorga. Oleh sebab itu kenapa di Jakarta sekarang nge-mall lebih banyak cowok dan cowok dibandingkan cowok dan cewek. Bukan karena nggak normal, mereka murni normal. Tetapi kenapa mereka lebih suka sesama cowok nge-mall? Karena cowok dan cowok nge-mall paling ke Starbucks. Kalau ngana bawa cewek dia masuk Gucci sayang. Pinjol 2 minggu buat telepon. Jadi kalau ngoni hidup di Manado ada Mantors, syukuri. Saya mama Manado. Pejabat zaman Orde Baru, tinggal Bumi Beringin 1 nomor 5. Sayang di Sulawesi Utara Pak Menteri, saman dulu ya Pak. Ibu pejabat terlihat tinggi suaminya pangkatnya dari sasaknya. Pak Menteri coba Pak sampai hari Rabu Pak di Manado ngali. Pak Menteri datang ke Mantos Pak, ada mantan ibu-ibu pejabat sulut nongkrong Pak. Oh Tuhan, itu Barbara setengah botol dengan 1 botol habis. Oh Tuhan, hairspray Pak. Itu oh Tuhan, itu Pak Menteri masuk itu lebak, keluar jadi lalet Pak. Muter nyarinya susah. Dan hanya orang Sulawesi Utara kalau dia pejabat istrinya pulang Manado dari Jakarta sosasa. Dan kalau tidur di pesawat nak pernah tidur ke belakang, tidurnya begini. 3,5 jam perjalanan loh Pak. Karena kalau dia tidur ke belakang rusak opape konde. Ejur begini. Dalah. Jadi teman-teman semuanya, saudara-saudara semua yang hadir hari ini, mari kita jaga besok pemilu berjalan dengan lancar. Nggak boleh ada anarkis. Karena orang cinta damai bukan cinta kekerasan. Betul? Betul? Nggak usah khawatir siapapun yang menjadi pemimpin bangsa kita. Selain kita melakukan tugas dan kewajiban kita di bilik suara, kita juga bisa bawa dalam doa. Pasti Tuhan akan memilih pemimpin yang cinta terhadap bangsanya. Betul? Betul? Betul. Coba yang bangga jadi orang Indonesia tepuk tangan. Pak Menteri, saya sudah riset ini materi terakhir Pak. Karena stand up komedian itu hanya 15 menit Pak. Kalau Bapak minta nambah berarti tanda tangan lagi Pak. Anggaran baru, tenang aja Pak, Deputi ya Pak ya. Karena jujur Pak, saya adalah stand up komedian yang manggung di negara manapun Pak. Saya selalu bangga jadi orang Indonesia. Karena saya pelajari sejarah Pak, kita dijajah oleh banyak bangsa. Tetapi sampai hari ini kita masuk 10 besar negara dengan kekayaan alam yang gak akan pernah habis. Tinggal bagaimana kita mengelola. Betul? Kita 5 negara dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Batu bara nomor 2, timah nomor 1, nikel nomor 1, bauxit nomor 1. Rica alias cabai paling pedas di dunia pun kita nomor 2 Pak. Serius. Cabai paling mahal kita nomor 1 Pak. Nah itu kita harus akui. Nah itu cabai-cabean Pak ya. Dulu 300 dulu sampai 20 juta. Sekarang cabai-cabean DP harga doso iPhone 14 Pro Max gitu. Bahkan Pak konon kabarnya setan tertinggi sekolah di dunia pun dari Indonesia. Kita boleh nonton semua film horor negara manapun, belum tentu setannya sarjana. Tetapi kita punya suster ngesot Pak. Ini beliau berarti S1, kalau nak dia D3. Sarjana ini setan sayang. Gitu. Tapi kita juga harus akui dari semua yang keren dari bangsa kita. Ada yang kurang keren juga. 1,
negara kita adalah negara paling jorok. Kalau bahasa Manadonya paling caparuni. Dalam mau ngapain? Ngupil Pak. Saya pernah manggung di Afrika Pak. Ya kan, nyampe di sana saya belum lihat masyarakatnya. Ngupilnya di pelintir. Nggak ada, cuman Indonesia dia ambil, dia gulung. Cuman Indonesia Pak. Saya pernah di Mabes TNI ada jenderal bintang 1 dia begini. Mongol tanya, enak Bang? Becek kering Mongol. Ini jorok Pak. Cuman negara kita. Joroknya di mana Pak? Buangnya. Orang lain dia begini, Indonesia dia titip di mana dia taruh, di bawah meja, patamang baju dia hantam. Yang kedua Pak, yang kurang keren dari bangsa kita adalah negara kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Rasa ingin tahu bangsa kita di atas rata-rata, apalagi orang-orang Manado saya. Semua berangkat ke gereja sebelah Bakalai, ton saya tinggal tuh gereja. Tong pilih ya orang Bakalai. Kita ngeliatin orang berantem. Yang harusnya tadinya mau kemana batal. Apalagi bukti kedua Pak Menteri. Sarina meledak Pak. Prancis bom meledak penduduknya hilang. Sarina meledak. Gak nyampe 15 menit. Jalan Sabang, Jalan Jaksa, Tanah Abang. Ngumpul di perempatan Sarina. Ini teman-teman polisi masih tembak-tembakan. Yang mana terorisnya? Nggak ada takut-takut ke peluru gitu Tuhan nih. Bahkan ada mobil polisi malang di Jalan Tamrin untuk nembakin teroris dari sebelah sini. Nyelonong tukang sate. Ini tukang satenya tako mati sayang. Bukti kedua di mana kita kepo. Hanya Indonesia yang nggak boleh dengar orang buang angin. Di Bali orang bule kentut dia sambil bajalang babunyi put. Jorok banget nih bule. Kita Indonesia kalau di jalan pingin kentut pasti mundur. Jangan babunyi. Karena kalau bunyi pasti semua oh ngana. Dan itu terjadi Pak Menteri di Senayan City. Kita lagi pipis di urinoir Pak. 6 urinoir, 6-6-nya pipis. Bunyi di dalam. Put. Kita berenam bareng-bareng lihat. Siapa itu? Dan Anda pernah ngerasa siksa orang babunyi di dalam. Itu nak mau keluar dia ada orangnya. Karena pasti ditungguin. Dan bener Pak. Kita berenam yang habis pipis bukannya keluar. Semua ngantri di wastafel nunggu orang itu keluar. Orangnya keluar kita berenam komen. Oh elu. Kepo Pak. Tapi Pak Menteri saya orang Sangir asli Pak. Saya tidak pernah bercita-cita jadi artis. Saya udah menyadari muka ya pasti jadi satpam lah di Jumbo. Itu udah paling bagus Pak. Ternyata Tuhan berkehendak lain Pak. Sebagai putra Sangir kebanggaan saya adalah bukan cuma stand up di depan Pak Menteri. Bukan cuma di tempat Pak Mahfud. Minggu lalu saya di Kementerian KKP Pak di Jogja. Tapi kebahagiaan Mongol adalah bisa diundang makan siang di Istana Negara Pak. Itu gak pernah kebayang sebagai orang Sangir Pak. Digundang bupati aja orang so bahagia apalagi presiden Pak. Jadi kita dari rumah udah mikir gak mungkin di istana beras 9.000 1 kilo. Pasti nasinya premium rice. Pas kita nyampe Pak ini Pak Gubernur Mongol so pakai sepatu 60 juta. Louis Vuitton. Batik Prada dari Malang Pak. Emas Pak semua 25 juta Pak. Cincin jam tangan Rolex Daytona. Pas nyampe di istana, tahu protokoler bunyi. Semua aksesoris yang dipakai tolong dibuka. Ya Tuhan, kita pikir mau baku dapetin Pak Presiden mau kasih lihat cincin, buka. Jadi nggak ada masuk barang apapun. Orang tanya terus gimana Bang? Siksa Pak ternyata kalau makan di istana. Lebih baik kalau Pak Gub undang bagi di sini Jo. Masih boleh bungkus. Masih boleh bertambah. Di istana